Assalamualaikum, halo teman-teman, apa kabarnya? Semoga sehat-sehat ya. Dan seperti biasa hari ini aku melakukan aktivitas sebagai ibu rumah tangga dari 3 orang anak kecil. Aku mau beres-beres rumah, mau ngurusin anak, mau masak-masak, mau cuci gordeng juga teman-teman hari ini. Kebetulan gordeng aku tuh udah dekil gitu ya, udah sekitar 5 bulanan ya nggak dicuci. Maklum teman-teman, ada anak kecil ya, jadi kadang di perobotan aku itu ada noda-nodanya kayak peperan-peperan dari makanan gitu. Terus kemarin juga anak-anak main tanah liat di luar ya, habis itu mereka masuk rumah dan meper-meper ke itu ya, ke jendela terus ke gordeng aku. Nah, ini aku buka paket madu teman-teman, harganya cuma 80 ribuan ya. Ini lucu banget, namanya Hello Honey. Tadi juga kemasannya pakai paper bag gitu, terus dilengkapi dengan sendok kayu. Oke, ini selanjutnya aku punya lap microfiber. Aku teracuni juga sama teman-teman di IG story gitu ya. Ada yang pakai lap ini katanya bagus banget untuk ngelap minyak, untuk ngelap-ngelap perabotan-perabotan. Jadi bisa kinclong gitu teman-teman, dan bisa dicuci lagi. Cuman pakai sabun doang bisa bersih kembali si lap ini. Untuk harganya sendiri ini tuh cuman 1000-an doang ya. Ada dua macam sih ukurannya, ada yang kecil, ada yang besar gitu. Jadi aku sekalian aja beli banyak karena untuk berbagai keperluan kan, untuk ngebersihin kulkas, furniture gitu, untuk piring-piring, untuk kompor. Dan ini tuh worth it sih menurut aku karena bahannya microfiber. Jadi kalau ada air ataupun minyak itu gampang banget terserapnya. Terus untuk pilihan warnanya juga cantik sih menurut aku karena ini warna pastel ya, ada pink, ada ungu dan lain-lain. Oke teman-teman, lanjut dengan aktivitas aku di pagi hari. Biasanya sebelum aku ngerjain kerjaan rumah lainnya, aku siapin dulu makanan buat anak-anak, entah buah ataupun nasi gitu ya. Ini Babang kepengen buah mangga, tadi dia geratakin kulkas ngeliat mangga, langsung deh minta. Alhamdulillah teman-teman, anak-anakku tuh pada senang sama buah ya. Kemarin juga dibeliin buah semangka yang ukuran gede itu. Mereka makan bertiga itu habis dalam 2 hari. Jadi pagi-pagi mereka minta semangka, siang-siang ketika mereka lapar juga minta semangka lagi. Pokoknya selagi semangka itu dilihatnya masih ada, mereka minta terus. Oh ya, ini Babang seneng banget kalau dikasih topping pakai madu ya. Jadi menurut Dokter Jaidul Akbar, resep CSR itu teman-teman, kalau kita bikin salad buah atau sayur itu baiknya dikasih topping mau madu, jeruk nipis ataupun garam Himalaya gitu ya, untuk melipat gandakan nutrisi yang ada di dalamnya. Oke, ikutin aku terus. Sekarang aku mau nyuci gordeng. Ini gordengnya udah lama banget nggak dicuci teman-teman, sekitar 5 bulanan mungkin ada ya. Jadi di gordeng aku yang putih juga udah ada noda-nodanya, ada noda coklat gitu, ada noda bekas tanah liat karena anak-anak tuh kemarin-kemarin suka main tanah liat di luar ya. Jadi lumayan nodanya itu pekat, dan mudah-mudahan sih bisa ya pakai natrium perkarbonat nanti sama aku mau direndam. Nah, ini untuk batang gordengnya ini lucu banget sih, kecil teman-teman, ringan banget. Itu aku belinya di IKEA. Harganya cuman 30 ribuan lah. Nanti pokoknya kalau teman-teman kepengen juga beli di Shopee, aku taruh linknya di bawah judul video ini ya. Ya begitulah ya teman-teman, kalau kita punya anak yang masih kecil pasti deh ada resiko-resiko tertentu gitu. Kayak misalnya barang-barang ada yang bernoda gitu ya, ada yang rusak, ya udahlah disabarin aja. Kemarin juga pot aku yang dari tanah liat itu kesenggol sama Babang, ya udahlah pecah gitu. Nah, ini aktivitas aku setelah aku mandiin anak-anak. Alhamdulillah sih mereka semangat kalau mandi pagi. Kakang juga udah bisa pakai pakaian sendiri ya, jadi nggak perlu aku urusin, tinggal adik-adiknya aja. Teteh juga udah bisa belajar pakai baju sendiri. Oh ya, ini aku pakai skincare anak-anak itu kadang pakai cushion atau Sebamed teman-teman. Allah yauma idiyas durun nasu astata. Oke lanjut, aku mau ngangetin makanan buat anak-anak. Tadi malam itu aku bikin kue tiaw goreng. Alhamdulillah enak banget teman-teman. Mungkin resepnya nanti aku share ya di video selanjutnya. Jadi si kue tiaw ini tuh rasanya buat orang dewasa sih biasa aja ya pedesnya. Cuman mungkin buat anak-anak itu terlalu pedes gitu. Jadi nanti makannya sama nasi. Nah, ini aku campurin telur lagi biar proteinnya nambah ya.
Oh ya, alhamdulillah anak-anak itu udah bisa makan pedes ya, walaupun ya sedikit-sedikit gitu aku ajarin. Cuman mereka minta pada saat makan pedes itu harus sambil nonton katanya, sambil nonton kartun bahasa Inggris kesukaan mereka. Oke, lanjut, sekarang aku mau bersih-bersih kaca di ruang tamu pakai baking soda teman-teman ya. Nah, ini baking soda khusus untuk cuci-cuci pakaian gitu ya, untuk cuci-cuci furniture. Enak banget deh pakai baking soda. Terus ini pakai lap microfiber yang tadi ya. Alhamdulillah enak banget teman-teman microfibernya ini, jadi cepet ngebersihinnya, terus bersih juga kinclong gitu ya. Dan kalau dibersihinnya juga mudah banget gitu, tinggal kita bersihin lagi, dicuci pakai sabun, udah deh bersih lagi nanti si lapnya. Oh ya, mungkin buat teman-teman yang suka ngelihat IG, banyak juga nih ibu-ibu yang sharing tentang lap microfiber ini. Bener-bener bagus sih menurut aku ya teman-teman, ngebersihin macam-macam bisa gitu. Apalagi kan harganya murah, jadi kita bisa pakai untuk berbagai macam dan kita bisa koleksi gitu karena lucu-lucu warnanya. Duh, si kecil ini kalau udah ngantuk bisa bobo di mana aja, bisa tergeletak di mana aja gitu. Aduh, aku tuh kadang melas banget ya ngelihat dia bisa bobo di mana aja. Dia tuh baik banget ya, nggak rewel gitu. Kalau mau bobo ya udah, dia kalau ngantuk bobo aja gitu. Alhamdulillah, aku bersyukur banget deh bisa ngelahirin dia, teman-teman. Nah, ini kakak-kakaknya lagi pada anteng main. Ya udahlah, alhamdulillah teman-teman, aku bisa cus lanjut dengan aktivitas aku yang lain ya. Aku mau jemur baju, mau masak, terus beres-beres gitu-gitu. Nah, tadi tuh aku nyuci boneka juga teman-teman ya. Alhamdulillah bisa. Ini tuh boneka dimainin sama Babang di kamar mandi sampai bener-bener basah kuyup deh. Nah, aku juga bisa memanfaatkan waktu nih untuk menjemur diri teman-teman sambil jemur pakaian. Karena biasanya aku nggak disiplin gitu untuk berjemur ini. Emak-emak biasanya begini ya teman-teman, samaan gak sih? Alhamdulillah kalau pagi-pagi keluar itu udaranya masih sejuk banget, enak banget ya, segar. Terus panas mataharinya juga tidak menyengat ya, enak banget di badan kita. Nah, untuk vitamin D ini benar-benar penting banget teman-teman, karena untuk daya tahan tubuh kita ya, apalagi perempuan itu perlu banget untuk kekuatan tulang gitu ya. Jadi teman-teman, walaupun kita banyak minum kalsium, kalau vitamin D tidak cukup di dalam tubuh kita, si kalsiumnya itu tidak akan diserap gitu. Malah nanti kalau tidak diserap bisa dibuang lagi lewat ginjal. Mungkin nanti ginjalnya juga akan terbebani ya. Makanya kalau kita minum kalsium, kita harus minum yang banyak teman-teman. Dan si vitamin D-nya ini penting banget biar kalsiumnya tadi bisa terserap ya. Oh ya, buat teman-teman yang nanyain jemuran pakaian aku, pokoknya untuk link pembelian barang-barang yang ada di rumah aku, cek aja ya di bawah judul video ini. Di situ aku taruh link-linknya banyak teman-teman. Terus ini gorden putih aku udah aku rendam sekitar 1 jaman lebih ya pakai air panas mendidih. Tadi teman-teman udah pada rontok, alhamdulillah. Ini pakai sodium perkarbonat yang aku ceritain tadi ya. Mohon maaf pada saat direndamnya tadi nggak aku videoin, jadi tadi tuh lagi rempong teman-teman ya. Banyak aktivitas aku sebetulnya yang nggak kerekod gitu. Mohon maaf. Mungkin lain kali aku share lagi ya. Nah, ini untuk noda-nodanya aku lihat-lihat satu persatu gitu. Nah, biasanya kalau ada noda yang masih membandel, aku kocekin lagi, terus dibantu juga pakai sabun mandi gitu teman-teman.
Oh ya, aku dapat info tentang sodium perkarbonat ini dari vlognya orang Korea teman-teman. Kalau nggak salah sih Hami Mami gitu ya. Terus di Indonesia juga ada yang udah sharing sih, Mbak Rizka Kusmana ya. Beliau sharing tentang sodium perkarbonat juga gitu. Ya udah aku mantep beli. Pas diaplikasikan, alhamdulillah aku puas teman-teman ya. Cuman kalau nodanya membandel banget itu memang perlu waktu teman-teman ya. Bisa beberapa kali perendaman pakai air panas. Atau misalnya kalau untuk yang noda berjamur gitu kadang susah juga ya. Mungkin harus pakai obat jamur gitu. Nah ini anak aku si Babang udah bangun tidur minta mangga lagi teman-teman. Alhamdulillah mangganya masih ada ya. Alhamdulillah sih aku seneng banget karena untuk konsumsi kue-kue itu nggak banyak ya anak-anak. Karena memang aku nggak stok teman-teman ya. Jadi ya udah mereka ngelihat buah langsung minta buah aja. Oke teman-teman lanjut, sekarang aku beres-beresin perabotan yang aku tadi udah cuci tadi malam ya. Terus habis ini aku mau masak perkedel tahu gitu. Pokoknya yang simpel-simpel aja ya, sama tumisan kangkung. Dan untuk masaknya sekarang aku alhamdulillah bisa pakai cabai gitu. Nah ini aku punya tahu sutra 2 teman-teman, terus aku pakaiin telur 2 juga. Nah ini untuk cabai-cabainya aku pakai cabai rawitnya 2 aja, terus sisanya aku pakai cabai keriting merah itu ya. Terus aku ngambil bawang-bawangan di troli ini teman-teman. Ini bawang-bawangannya untuk tumis kangkung nanti ya. Oke lanjut, aku halusin tahu sutranya seperti ini aja teman-teman. Karena si tahu sutra ini kan gampang banget hancur ya. Bagusnya sih diolah lagi jadi perkedel atau kita bisa kukus teman-teman. Kalau mertua aku tuh suka ngukus tahu sutra ya, biar tahu sutranya itu jadi bagus gitu, nggak gampang hancur. Nah ini untuk bumbu-bumbunya aku biasa aja, cabenya diiris kecil-kecil, terus nanti pakai daun bawang. Nah seperti ini. Terus nanti aku kasih terigu ini, bukan terigu, ini tepung bumbu serbaguna teman-teman, kurang lebih 3 sendok makan gitu ya. Terus nanti dikasih telur. Ini enak banget teman-teman, anak-anak tuh pada doyan gitu. Nah ini diaduk-aduk aja teman-teman sampai si telurnya ini benar-benar meresap ke dalam tahu. Teman-teman bisa lihat seperti ini ya. Nah sekarang aku siapin penggorengan plus minyak juga dipanasin untuk goreng si tahunya teman-teman. Terus lanjut aku cuci bawang-bawangan. Ini aku nyiapin bumbu-bumbu untuk tumisan kangkung ya. Seperti ini aku pakai bawang merah, bawang putih, terus daun bawang, tomat ya, cabe. Pokoknya kalau tumis kangkung itu kepengennya tuh ada lengkap gitu bawang-bawangannya plus juga cabe. Karena menurut aku rasa gurih, rasa pedas, terus rasa manisnya itu harus berasa kalau tumisan kangkung. Nah sekarang aku goreng-goreng seperti ini aja untuk perkedel tahunya agak melebar gitu teman-teman biar cepat matang aja ya. Ini tuh aku udah beberapa kali nyoba resep ini dan alhamdulillah anak-anak tuh pada doyan. Nah. Sedap, sedap. 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 Sayang. Nah ini perkedel tahunya udah jadi alhamdulillah. Biasanya suka dicemilin sama anak-anak. Terus aku lanjut siapin untuk bumbu-bumbu tumisan kangkung teman-teman ya. Tidak lupa daun bawang juga. Terus untuk cabenya aku pakai cabai keriting plus cabai rawit juga. Cabai rawitnya cukup 2 biji aja teman-teman. Kalau cabai keritingnya sih nggak begitu pedes ya. Cabai rawitnya ini lumayan lah buat anak-anak belajar. Nah seperti inilah bumbu yang sering aku gunain untuk tumisan kangkung. Terus nanti dikasih saus tiram teman-teman, dikasih kaldu ya, kaldu jamur boleh. Terus nanti dikasih garam plus gula merah gitu. Kalau nggak ada gula merah boleh gula putih gitu ya. Terus tadi sama aku udah dikasih air biar bumbunya meresap gitu teman-teman ya. Terus sebelum kangkungnya masuk, bumbu-bumbunya itu udah dimasukin duluan biar si semua bumbunya itu nanti masuk ke dalam kangkung gitu.
Terus ini ditutup juga biar nanti kangkungnya udah empuk tapi warnanya masih tetap cantik hijau. Oke lanjut, sekarang aku mau jemur gordeng. Nah aku jemurnya pakai jemuran seperti ini aja. Ini aku belinya di IKEA. Harganya ini kurang lebih 150-an ya kalau nggak salah sih. Kalau di Shopee juga ada teman-teman ya. Nah ini juga aku seperti ini aja. Nanti kalau panasnya bagus cepet kok keringnya. Oh iya, jemuran yang aku pakai tadi itu benar-benar multifungsi teman-teman ya. Pernah aku bikin video gitu untuk ngegantung tanaman-tanaman, terus untuk gantung-gantung baju yang ada di dalam rumah juga cantik ya. Kalau aku perlu untuk di luar rumah ya udah tinggal diangkat seperti itu aja, ringan kok. Oke lanjut, sekarang mau beres-beres rumah. Jadi nanti aku mau nyapuin terus ngepel gitu ya. Sekalian lap-lap aja furniture-furniture yang udah kelihatan berdebu. Kalau rumah udah rapi, udah bersih tuh rasanya enak banget ya teman-teman. Walaupun di rumah aku mah rapinya cuma sebentar ya udah nggak apa-apa. Yang penting mah bersih gitu ya. Jadi anak-anak mau main dimanapun juga akunya tenang gitu karena rumahnya bersih. Oh ya teman-teman, walaupun aku masih suka bersin-bersin gitu ya, tapi alhamdulillah stamina aku tuh sekarang jauh lebih baik. Enak banget gitu ketika aku beraktivitas ini, enteng rasanya si badan ini. Terus gak gampang capek gitu, gak gampang pegel-pegel. Jadi kemarin itu alhamdulillah qadarullah ya, berkat terapi dari air hidrogen itu, air alkalin, aku sekarang ngerasa lebih baik gitu kesehatannya. Terus kemarin pas aku sharing tentang kondisi aku ya suka bersin-bersin itu, ternyata dari teman-teman juga banyak ya yang kondisinya sama kayak aku gitu. Ngalamin kayak kalau misalkan ada debu ataupun ada dingin gitu, langsung bersin-bersin. Cuman kalau sekarang alhamdulillah teman-teman, sejak terapi air hidrogen itu aku tuh udah mulai ini ya, berkurang bersin-bersinnya. Terus nggak kayak dulu gitu, kalau misalkan kedinginan langsung deh peradangan di tenggorokan. Kalau sekarang mah alhamdulillah berkurang banget gitu ya. Terus teman-teman, yang aku rasain sekarang ini alhamdulillah banget ya, ketika aku bangun tidur rasanya badan itu enteng, nggak ada rasa pegel-pegel gitu ya, bener-bener habis istirahat gimana ya badan fresh gitu ya. Alhamdulillah aku bersyukur banget teman-teman. Jadi seperti yang udah aku sharing sebelumnya ya, kalau aku tuh mengalami gejala yang namanya long covid gitu ya. Sebelumnya kan aku terkena covid. Nah aku tuh gampang banget lemes, gampang capek, gampang pegel-pegel badannya. Jadi ngaruh banget ke produktivitas aku teman-teman ya. Alhamdulillah walaupun sekarang kondisi alergi aku masih ada, tapi aku ngerasain cenderung apa ya, lebih baik gitu ya. Mudah-mudahan nanti alerginya juga bisa sembuh teman-teman. Walaupun secara medis katanya gitu ya, kalau alergi seperti aku ini tidak akan bisa sembuh gitu. Oh ya, mungkin teman-teman ada yang salpok di dapur aku tadi banyak galon ya. Itu tuh beberapa ada air alkalin teman-teman. Si air alkalin itu nggak boleh kena matahari. Jadi aku jauhin tempatnya dari sinar matahari. Karena dia mengandung antioksidan juga. Dan harus habis dalam 4 hari gitu teman-teman. Biar antioksidannya tetap bisa optimal. Nah, yang paling baik itu kalau kita bisa minum yang langsung keluar dari mesinnya, teman-teman. Jadi pada saat produksi langsung kita minum, di situ antioksidannya itu tinggi banget gitu. Jadi untuk terapi-terapi kita itu memang butuh yang namanya mesin air itu ya. Insya Allah sih aku juga lagi tahap ngumpulin uang, kepengen banget kebeli mesin itu. Alhamdulillah sih kalau orang tua kemarin udah bisa kebeli mesinnya gitu ya. Dan alhamdulillah sekarang aku udah ngerasa tenang teman-teman, karena ibuku tuh bisa minum air yang fresh langsung dari mesinnya dengan antioksidan yang sangat tinggi gitu ya. Karena sebelumnya kan ibu aku ngalamin covid juga, terkena diabetes gitu, sampai ada sesak nafas juga. Alhamdulillah sekarang kondisinya beliau udah bisa ngajar lagi gitu ya. Beliau ceria lagi, alhamdulillah. Ya walaupun katanya kemarin pas aku telepon itu kondisi kakinya masih ada sedikit keluhan gitu ya. Terus sesaknya juga masih ada sedikit lagi, katanya nggak apa-apa kata beliau gitu. Alhamdulillah melihat keceriaan beliau gitu, bisa produktivitas kembali, bisa produktif lagi maksudnya. Aku tuh seneng banget gitu teman-teman ya. Yang namanya orang tua itu ya segalanya ya buat kita. Oh ya, terus aku tuh sering banget dapat cerita dari orang-orang hebat yang mereka itu ternyata baik banget sama orang tuanya ya.
Jadi kita tuh gak usah milah-milah, yang namanya orang tua sendiri sama mertua itu sama orang tua kita teman-teman ya. Aku nganggep mertua juga orang tua sendiri, jadi perlakuannya harus sama gitu, sama orang tua sendiri sama mertua juga. Ketika kita bisa melakukan kebaikan sama orang tua kita dengan porsi yang banyak, insya Allah keajaiban itu datang gitu. Aku tuh sering banget dapat cerita itu. Kemarin juga dapat cerita dari Baim Wong, dari podcastnya itu Deddy Corbuzier gitu ya. Mereka itu juga sangat baik sama orang tuanya, bisa totalitas untuk orang tuanya gitu. Dan alhamdulillah mereka tuh diberikan kelebihan sama Allah gitu, dari segi kehidupannya, dari segi rezekinya gitu. Ya, semoga kita juga bisa jadi orang-orang yang bisa memuliakan orang tua teman-teman ya. Orang tua kita, orang tua suami gitu ya, bener-bener itu tuh perantara ridhonya Allah gitu. Ridhonya Allah ada di ridhonya orang tua kita. Jadi kalau kita kepengen kehidupannya lebih baik, insya Allah dengan perantara orang tua kita bisa mencapai apa-apa yang kita inginkan. Oke teman-teman, sekarang aku mulai pasang-pasangin lagi karpetnya. Ini sendal aku dipinjam sama Babang. Dipakai sama Babang. Ya Allah, anak ini lucu banget deh. Di setiap video aku tuh kadang ngintil-ngintil gitu. Kemana aku pergi ada dia gitu. Ya Allah, bersyukur banget ya teman-teman. Aku tuh ngerekord ini tuh sebagai momen kenang-kenangan gitu bersama dia saat dia kecil. Kadang kalau ngelihat muka dia pas lagi bayi itu, ya Allah, ini banget rindu banget gitu. Anak-anak waktu kecil gitu ya. Alhamdulillah beberapa ada videonya. Oke teman-teman, lanjut dengan aktivitas aku di dapur. Sekarang nyuci-nyuci perabotan seperti biasa ya. Yang namanya cucian piring, cucian gelas itu akan selalu ada gitu. Apalagi kalau ada anak kecil. Alhamdulillah kita syukuri aja teman-teman ya. Kalau kita nggak bersyukur ya mau apa lagi ya. Waktu kita di dunia ini harus benar-benar bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang produktif, yang bisa bermanfaat gitu. Oke teman-teman, lanjut aku bersih-bersih yang lainnya. Mau bersih-bersih kompor juga. Alhamdulillah kalau kompornya ini dibersihkan secara rutin, kondisinya itu akan awet teman-teman ya, dan kita ngelihatnya juga enak gitu ya, bersih kinclong gitu. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah nonton video aku sampai selesai. Semoga apa yang aku share ini bisa bermanfaat ya. Dan kalau teman-teman berkenan, boleh di subscribe channelnya, diklik tombol merah. Dan yang paling penting itu diaktifkan tanda loncengnya, biar kalau aku bikin video baru, teman-teman nanti dapat notifikasinya ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.